teman-teman udah pasti tahu ya. Ada sesuatu yang viral kemarin-kemarin. Itu tentang Ustadz. Tahu kan maksud saya? Itu yang ngomong ya. Yang dia nyium anak perempuan di pengajian. Saya hanya pengen tahu apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian saat lihat video yang seperti itu diperankan oleh katanya tokoh agama, ustadz, dan itu dilakukan di pengajian. Yang terbesit dalam kepala kalian apa? Nggak etis. Berlebihan. Itu salah penyalahgunaan kuasa. Iya, dengan legitimasi dia sebagai Gus. Sebagai Gus. Ada lagi nggak? Tidak memberi contoh sebagai penceramah. Ada lagi? Aan, senyum-senyum. Tadi ngomong viral. Ngomong viral. Apaan sih? Enggak ada muka kita. Ini perlu diketahui, ini dunia akademik yang kita semuanya di sini punya kebebasan akademik. Selama komentarnya untuk tujuan yang membangun, itu nggak ada masalah. Karena kita akademik, kita ilmu di sini untuk tujuan belajar bersama, bukan untuk ngejek orang. Jadi teman-teman silahkan berpendapat apa saja. Apa ya? Gimana? Kalau dari aku sih orang itu tuh dia tuh terlalu menjadikan agama tuh sebagai tameng buat dirinya, ngelakuin apa yang dia pengen. Kan itu kan meskipun dia itu si anak cewek itu ponakannya, dia tuh malah mewajarkan hal itu. Padahal kan kalau misalnya kita tarik dari ke belakang gitu ke sejarah, kan Nabi juga nyium cucunya, nyium ponakannya kan nggak sampai yang disedot kan dia. Sedot. Saya sejujurnya tidak sampai melihat ke video-video yang lebih banyak. Saya hanya melihat dari sedikit saja. Ini kenapa kok ada anomali seperti ini? Ya, ini anomali loh. Bukan saya yang bilang loh. Iya, anomali. Tapi herannya kenapa orang-orang yang ada di dalam forum itu yang katanya pengajian, kenapa di situ kok kayak kesannya Membebaskan. saling ketawa, mendukung gitu. Nah, ini kita juga harus paham konteks. Jangan-jangan ibu yang ada di sana, ibu-ibu di sana memaknainya itu sebagai bentuk kasih sayang beneran. Iya. Atau jangan-jangan kita yang ada di luar itu yang hanya melihat videonya itu sebagai hanya sekilas terus kemudian melihat bahwa ini sebagai pelanggaran moral. Tapi kalau sampai dijilat-jilat gimana ceritanya? Saya nggak masuk di logika saya itu nggak masuk, mau konteks kayak gimana kok sampai dijilat-jilat gitu. Mending jilat tembok, itu tembok aja dijilat. Kesel gue. Iya. Anak mana lah? Nggak apa-apa, emang sengaja itu dimatiin. Karena dibuka. Kayak gua. Jadi kamu bayangin kalau itu terjadi saudara-saudara kita, adik kita, orang tua itu mungkin di pikirannya terhegemoni oleh satu tokoh agama. Oh, dia kiai, dia mungkin karena saking sayangnya sama anak kecil, jadinya dia biar dapat barokah. Itu zaman dulu. Tapi konteks sekarang, kita mesti jujur bahwa siapapun itu, mau kiai, mau guru, mau dosen, mau orang jalanan, tukang parkir atau siapapun, kalau konteksnya kayak gini, itu bisa curiga. Jangan-jangan dia memanipulasi surban kekiaiannya itu untuk melampiaskan libido, nafsu. Jangan-jangan punya kelainan seksual. Hah? Iya. Ya apa Gitu saja lah. kan? Anehnya pertama kok di gitu ngomongnya mau jilat-jilat itu saya kok nggak tahan. Disedot aja gitu. Dikokop. Iya. Dikokop. Dikokop. Jadi jilat gimana? Ya kan disedot dulu. Jilatnya di dalam.
Kamu bisa ngebayangin sesuatu itu terjadi di publik, di ruang umum, di mana semua orang melihat dan itu menjadi viral dan itu menjadi tontonan bahwa tokoh agama kemudian bisa memperlakukan anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang itu hanya seneng-seneng saja kayak hiburan. Anak kecil kan kalau disayang-sayang kayak gitu seneng kan? Dan dia nggak bisa menafsirkan, melihat bahwa jangan-jangan si om berkopiah ini punya nafsu nggak ke saya. Nggak ada kayak gitu. Dari situ kita bisa ngelihat loh, bahwa apapun itu jangan kalian melihat itu dari baju yang dipakai, dari status orang, dari nama-nama besar orang. Bahwa kadang-kadang nama besar, kiai, ustadz dan seterusnya bisa menjadi tameng untuk kita melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar moral, tetapi oleh masyarakat tertutupi oleh nama kiainya sama ustadznya itu. Kalau kita mau melihat itu ciri-ciri kekerasan itu terhadap anak. Itu ciri-ciri langsung kekerasan terhadap anak. Entah apakah kita semuanya tahu motifnya? Nggak tahu kan? Kita hanya melihat dari perilakunya. Orang normal nggak mungkin jilat-jilat. Orang normal itu kan nyium kening sini ya, ini nyium, saya kan nyium sini nih di kepala. Udah didoain dah. Gitu. Paling paling Iya, pipi. jidat yang paling minimal tuh, jidat. Memang Jidat pipi. Kuping. Masa di sini? Di sini. Di sini. Enggak, kalau dicium biasa. Kalau dikokok. Iya, maksudnya minimalnya kan dicium biasa kan enggak masalah. jadi kembali ke sini. Kalau tindakan seorang kiai, atau tindakan siapapun kita masyarakat, kita mungkin hanya melihat dari apa yang tampak ke kita, tanpa kemudian kalau kita tanya ke orangnya, pasti itu bentuk kasih sayang, pasti itu sudah. Tapi kalau kita fokus kepada perilakunya, pada saat kejadian kita bisa menafsirkan sendiri itu sebenarnya itu transfer libido atau transfer kasih sayang. Bener nggak sih? Iya. Jadi kita mesti jaga adik-adik kita, anak-anak kita itu supaya ya dilindungi dari orang-orang seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan terlindungi dari ustadz-ustadz yang menggunakan menggunakan kekuatan karisma keagamaan untuk melampiaskan libido. Ini saya nggak mau mengeneralisir, tapi banyak sekali tokoh-tokoh agama, kiai-kiai itu kemudian menggunakan narasi-narasi keagamaan untuk melegalkan tindakannya. Contoh sederhana, nikah sampai 4 kali. Itu perdebatan sih sebenarnya, karena itu tergantung penafsiran dan keyakinan. Tapi bagi saya kata adil di situ terhadap suami, terhadap istri-istrinya itu seakan-akan kayak ini kamu boleh loh, tapi kayak ditarik lagi gitu loh. Gitu. Kan nggak mungkin adil secara perasaan. Gimana coba caranya? Kalau adil secara duit, saya kasih 2 juta, saya tidur di sana 2 malam, di sana 2 malam. Ya, tapi kalau perasaan, perlakuan pasti. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam Islam itu meskipun memperbolehkan nikah sampai 4, itu sebenarnya tidak mudah, tidak segampang itu. Kalau kita menggunakan itu untuk tujuan pelampiasan libido, itu justru malah kebalikannya kan, malah berdosa. Ada banyak sekali fenomena kayak gini. Menurut saya itu pada akhirnya kalau orang motifnya itu ditaruh di sini yang kita nggak tahu semuanya, ternyata itu motifnya untuk transfer libido, itu sama kayak pelacuran. Ya kan? Sama kayak pelacuran. Kamu lihat, sorry ya, ada yang dari bukan ada yang dari Cianjur. Ya, di Cianjur dan daerah-daerah sekitarnya itu sudah dari dulu ada istilah nikah kontrak, kawin kontrak. Pernah dengar? Ya. Bagi saya itu secara sosiologis ini mungkin tafsir sosiologis, bukan tafsir agama ya. Ya, kalau tafsir agama mungkin bisa berdebat panjang, tapi tafsir sosiologis
ini sebagai bentuk dari eksploitasi tubuh perempuan dan pelacuran ada di sana. Oh, kawin kontrak. Ya, pada akhirnya ya pengen gini. Kawin kontrak itu dinikahin kayak Islam kayak gitu, Islam. Tapi setelah itu berapa bulan kemudian ditinggal, udah punya anak ditinggal, ada yang punya anak bapaknya entah kemana. Kok hidungnya mancung ini ya? Ibunya kok enggak? Iya. Itu perlu kita sedikit kritis terhadap yang kayak gitu. Ada banyak orang pihak tertentu yang menggunakan narasi simbol-simbol agama untuk tujuan-tujuan ya transfer hasrat nafsu. Gimana? Nah, iya banyak. Ya kiai-kiai kita, ya nggak semua kiai, banyak sekali kiai yang baik, banyak. Tapi banyak juga kiai-kiai itu yang menggunakan kekuatan gaib ini untuk iya. Dan kalian sebagai mahasiswa sosiologi gitu ya. Karena kalian sosiolog, jadi Syekh Lutfi Maksum datang. Alhamdulillah, ayo Syekh, duduk Syekh, udah biarin. Duduk Syekh. Duduk. Wali Allah. Menak sudah berkomentar keras gitu. Ya alhamdulillah ya. Ada komentar keras kayak gitu. Terus beberapa tokoh berkomentar keras sampai klarifikasi minta maaf 2 kali gitu kan. Dan permaafan itu bagi saya jadi tetap tidak ada artinya. Ya saya tetap memaafkan tapi perilakunya tidak bisa dilupakan. Perilaku kayak gitu tuh. Ini kan masalah moral pada akhirnya. Masalah moral gimana kita mendidik dan melindungi anak-anak kita di masa yang akan datang. Apalagi terutama kadang-kadang kekerasan terhadap anak itu banyak terjadi di keluarga-keluarga miskin, orang-orang miskin. Banyak itu. Jarang sekali kekerasan terhadap anak, apalagi terhadap perempuan, ke orang kaya. Di orang-orang kaya, karena orang kaya itu sebagian besar, nggak semuanya, mereka itu sudah mengontrol anaknya dengan baik, mengasih pendidikan dengan baik, duit ada kan. Yang orang-orang, mohon maaf, yang di bawah garis kemiskinan ini banyak terjadi kekerasan di sana dan tidak tertangani. Dan oleh karena itu kita harus mendidik orang-orang supaya anak-anak mereka itu terlindungi dari orang-orang yang menggunakan narasi keagamaan, bentuk kasih sayang dan seterusnya itu hanya untuk melegalkan nafsunya.